Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi kinetika kimia. Dalam bahasan kinetika kimia, kita akan mempelajari tentang laju reaksi, kemudian hukum laju dalam suatu reaksi, hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu dalam reaksi kimia untuk 3 jenis reaksi. Lalu energi aktivasi dan hubungan antara temperatur dan konstanta laju. Kemudian akan diakhiri dengan katalisis. Untuk yang mekanisme reaksi ini kita tidak bahas untuk kidas B, jadi hanya 5 poin yang pentingnya untuk bab kinetika kimia. Termodinamika kimia sama kinetika itu saling berkaitan, namun dilihatnya dari aspek yang berbeda. Untuk termodinamika, kita melihat apakah reaksi akan berlangsung atau tidak. Jadi kita tahu dia spontan atau tidak ya. Positif, tidak spontan, negatif, dia spontan. Dan kita juga bisa tahu dia berasal bisa spontan pada temperatur, rentang temperatur berapa, dan tidak spontan pada temperatur berapa. Dan kalau kinetika, kita bisa melihat seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan. Jadi karena yang akan berubah adalah konsentrasi reaktan, ya, atau produk. Nah, di sini konsentrasi reaktannya ini akan berkurang karena dia akan menghasilkan produk kan ya. Nah, laju reaksinya, perubahannya terhadap waktu kita bisa sebut simbolnya adalah V sama dengan molaritas per second. Jika ada reaksi A per B, maka lajunya adalah V konsentrasi konsentrasi A. Kenapa ini minus? Karena dia akan berkurang konsentrasinya terhadap waktu sehingga dia bernilai negatif. Jadi lajunya ini akan berkurang, ini lajunya akan bertambah kan ya, karena membentuk produk. Seiring jalannya waktu, reaksi kimia ini yang akan berubah dari reaktan menjadi produk. Awalnya adalah A, adalah reaktannya, makin lama dia akan membentuk produk, dan ada A yang bersisa di sini, dan akan menjadi produk semua kan. A akan habis bereaksi. Jadi kalau kita buat grafiknya, jumlah molekul terhadap waktu, molekul A akan berkurang, ya, konsentrasinya, dan B akan bertambah. Jadi seperti ini hubungannya. Maka laju di produk akan bernilai positif, laju di reaktan akan bernilai negatif. Bagaimana laju reaksi diperoleh secara eksperimen? Secara eksperimen, laju reaksi dapat ditentukan karena Anda tidak praktikum ya. Nah, kalau praktikum kinetika kimia, untuk reaksi dalam bentuk larutan, Anda bisa menentukan konsentrasi pada spesies-spesies yang bereaksi, dan bisa ditentukan dengan spektroskopi. Jadi bisa dilihat dari warnanya berkurang, pudar, atau warnanya menjadi pekat. Bisa jadi encer atau tambah pekat gitu ya. Dan jika reaksi melibatkan ion, perubahan konsentrasi jadi pakai spektroskopi ya, kalau dia bentuknya larutan. Kalau bentuknya ion, perubahan konsentrasi dapat dideteksi dengan pengukuran hantaran listrik, jadi konduktivitas. Seberapa besar ion itu, apa dia melepaskan elektron, ya, yang berion, jumlah elektronnya akan ditangkap menghasilkan hantaran. Jika reaksi melibatkan gas, perubahan konsentrasi dideteksi melalui pengukuran tekanan. Jadi kalau gas, pengukuran lajunya, jadi kalau misalnya A jadi B, ini fasanya gas, yang diukur bukan konsentrasinya tapi tekanannya. A per T.
Ya, kalau laju di produk berarti jumlah tekanan di B per T. Seperti itu. BR2 misalnya direaksikan dengan asam asetat menghasilkan deterionisasi menjadi Br-, H+, dan CO2 yang melepaskan gas CO2. Jadi seiring jalannya waktu, awalnya BR2 berwarna merah, makin lama makin pudar menjadi senyawa Br- dan ada gelembung-gelembung CO2. Ya. Nah, saat kita ukur terhadap suatu spektrofotometri, ada cahaya, ya, tembakan suatu cahaya, ada yang diserap oleh sampel yang berwarna, ya. Ini. Nah, di sini ada yang diserap, kemudian yang diteruskan masuk ke detektor, ya. Jadi ada perbandingan namanya A sama dengan intensitas cahaya yang masuk dibagi intensitas yang keluar, ya. Nah, di sini Anda bisa dapat absorbansi namanya, seberapa besar cahaya yang diserap dengan panjang gelombang tertentu. Ini panjang gelombangnya pada sinar visible. Ingat ya, itu atau jadi antara 200 sampai 400 ya, di sini 400 ya. Jadi dia bisa membaca 400. Dan masih ingat Anda Magico Hibiniu itu merah, itu warnanya ungu ya. Jadi cahaya yang ditangkap pada senyawa 400 itu adalah violet di detektor, sehingga nanti akan menghasilkan berbagai absorbansi. Nah, semakin pudar warnanya, semakin cahaya yang diserap oleh sampel itu akan berkurang. Nah, di sini Anda bisa cari nanti aluran kurva absorbansi terhadap konsentrasi, ya. Kemudian Anda bisa cari konsentrasi dari setiap senyawa, setiap spesies dengan konsentrasi yang berbeda pada waktu tertentu. Jadi biasanya konsentrasi awalnya kita rubah-rubah, variasikan. Jadi BR2 konsentrasi awalnya berapa, CO2 konsentrasinya berapa. Nanti kita lihat berapa lama dia bisa menjadi ini, ya. Nah, di sini kita akan buat V sama dengan konsentrasi BR2 terhadap T sama konsentrasi HCOH terhadap T. Seperti itu. Ya, dan konsentrasi BR2 akan sebanding dengan jumlah absorbansinya. Semakin besar absorbansi, berarti konsentrasinya juga besar. Ini secara di praktikum ya. Lalu kita akan dapat seperti ini kan, waktu kemudian konsentrasi BR2. Anda lihat konsentrasi BR2 makin lama makin berkurang kan, menjadi produk. Nah, di sini Anda bisa alurkan kurva waktu terhadap konsentrasi, lama-lama akan berkurang. Nah, laju di sini ini kita sebut sebagai laju sesaat. Kenapa laju sesaat? Karena laju pada waktu tertentu. Sedangkan ada namanya laju rata-rata, itu dimana ada kondisi awalnya, konsentrasi awalnya dan konsentrasi finalnya. Kemudian ada waktu finalnya dikurangi waktu inisial. Nah, tadi kalau laju sesaat berarti ini laju pada waktu tertentu. Ini laju sesaat. Nah, jadi ada namanya laju rata-rata, ada laju sesaat. Laju rata-rata yang kita bilang tadi ya, konsentrasi BR2. Misalnya mau berhenti di mana gitu ya, itu finalnya. Awalnya kita sudah tahu berapa. Awalnya ini kan. Nah, ini konsentrasi awal. Jadi kalau kita mau cari laju di sini, ya berarti 0,0101 dikurangi 0,0120 dibagi 50 kurang 0 gitu. Cari di sini berarti 100 dari awal, 100 kurang 0,0846 dikurangi, dan jangan lupa dikasih minus ya.
Seperti itu laju rata-ratanya. Nah, dari konsentrasi tadi, terus waktu, seiring jalannya waktu, kemudian kita dapat lajunya masing-masing pada suhu tertentu, waktu tertentu, ya. Jadi dari kita dapat waktu tertentu, konsentrasi tertentu yang berkurang, kemudian kita dapat lajunya tertentu, kita bisa dapat harga K. K itu adalah perbandingan antara lajunya terhadap konsentrasi suatu reaktan. Kita dapat konstanta laju yang hampir mendekati 3,5 kali 10 pangkat -3. Pak, nggak eksak, ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita rata-ratakan hampir mencapai 3,50. Dan kalau kita masukkan juga lajunya terhadap konsentrasi BR2, itu akan menghasilkan konstanta laju yang sama. Kalau ini kita rata-ratakan, akan sama juga seperti ini. Jadi kinetika kimia itu, kalau dalam laju reaksi, itu harus didapatkan dari eksperimen, katanya ya. Makanya kalau Anda ujian di SMA juga kan, data-data eksperimen yang ada kan ya, Anda nggak tahu dapat dari mana. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya, ada konsentrasi awalnya berapa, didapatkan dari mana, dan Anda bisa dapat konstanta laju. Kalau kita buat aliran laju terhadap konsentrasi, ini akan menjadi yang linier. Jadi semakin besar konsentrasinya, ya, laju yang dibutuhkan di sini semakin kecil ya. Ini konsentrasinya besar, lajunya kecil. Kalau yang ini lajunya besar, 1,04 kali 10⁻⁵ sama 4 kali 10⁻⁵ kan mendekati 10⁻⁴ kan yang lebih besar ya, jangan lupa. Nah, untuk tekanan, laju reaksinya bisa kita dapatkan dari persamaan gas ideal di sini PV sama nRT. Kita bisa dapat konsentrasi itu dari N per V kan, mol per volume ya, RT. Nah, di sini yang gas itu gini. Jadi kita bisa cari laju. Kalau yang ini aqueous, kita masih pakai konsentrasi H2O2 ya per T. Nah, kenapa 2? Koefisien nanti saya akan jelaskan kenapa bisa 2. Nah, bisa juga. Terus untuk O2-nya akan menjadi konsentrasi O2-nya kan dapatnya seperti ini. Maka laju O2-nya kita bisa ganti dari tekanan O2 per delta T. Nah, ini sebagai konstanta, R-nya adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian T-nya dalam Kelvin ya. Ini gambarnya kok nggak muncul ya? Oh, memang nggak ada gambar ya. Oke, tidak apa. Maka dalam laju reaksi tersebut kita bisa juga alurkan antara tekanan terhadap waktu untuk spesinya gas. Dan kita bisa dapat satuan lajunya adalah, kalau molaritas kan M per S ya, molar per second. Kalau ini adalah milimeter Hg per boleh ATM per second lah, boleh. Nah, ini milimeter Hg ke ATM Anda sudah tahu ya, dibagi dengan 760 itu dikali dengan 1 ATM pas saya kemarin tuh. Dari milimeter Hg ke ATM dibagi ya, sorry, nggak salah, dibagi
lagi ke konversi ke ATM. Ya, 1 ATM 760 mm Hg kan. Oke, jika ada 2 mol A bereaksi membentuk 1 mol. Nah, ini sekarang kalau reaksinya ada koefisien, maka laju untuk yang di A itu setengahnya dari koefisien. Karena ini 2 kalinya, jadi untuk laju untuk satu A-nya harus bagi 2 kan lajunya. Ya, dibagi dengan koefisiennya. Maka kalau misalnya ada reaksi seperti ini, ya, laju laju di A berarti min seper koefisien A kali konsentrasi A per T, kemudian atau di B nya min seper B kali konsentrasi B per T, ini C dan D ini positif, ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam suatu soal terus ungkapan laju reaksi berikut, berarti kalau kita tuliskan ungkapan laju yang ini, seperti apa ungkapannya? V-nya akan sama dengan konsentrasi CH4 per T gitu ya, sama dengan minus konsentrasi O2 per T per 2 sama dengan konsentrasi CO2 per di dalamnya per T sama dengan setengah konsentrasi H2O per T. Bisa saya bilang seperti itu ya. Seperti ini. Nah, jadi Anda bisa cari berapa konsentrasi di sini, laju di sini, laju di O2, laju di CO2, laju di H2. Contoh misalnya, tentukan laju Fe2+ dalam reaksi. Diketahui delta T sekian. Oke. Tadi delta T ya harusnya, lupa ada delta, jangan lupa karena ini rata-rata, laju rata-rata. Nah, delta Fe laju awalnya 0. Maka kalau saya mau cari laju di Fe2+ 0,0010 dibagi 38,5 kan, karena ini 2 dan positif di produk maka dibagi 2. Saya mau tahu laju di Sn4+. Berarti kalau laju di Sn4+, ini kan kita sudah tahu delta Fe 2+ per delta T kan sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 5 molar per second. Nah, kalau misalnya dia Sn berarti konsentrasi Sn4+ per delta T kan. Ya, maka konsentrasi Sn4+ nya kalau ini sudah sama dengan dibagi 2 adalah itu, berarti akan sama kan 1,3 kali 10 pangkat 5. Ya, molar per second, jadi sama kalau laju di situ. Contoh ini misalnya ada B 0,9986 molar dan ada 13,20 menit. Berikutnya B 0,9746 molar. Berapa laju rata-rata reaksi selama periode waktu tersebut? Nanti kita tinggal langsung buat B adalah V sama dengan ini, karena dia di reaktan berarti berkurang min 1/3 kali 0,024 dari mana? Dari delta B nya berapa?
akhir kurang awal kan, 0,9746 dikurangi 0,9986 minus 0,0240 molar kan. Nah, kemudian Anda bagi 13,20 menit, Anda dapat segini. Pak, satuannya sebenarnya molar per second atau molar per menit? Yang jelas konsentrasi per waktu. Nah, kalau diminta molar per second, ya Anda rubah menit ke second, ya kan? Nah, laju awal reaksi sama dengan laju reaksi ketika reaktan mula-mula dicampurkan. Nah, di sini Anda dapat laju reaksi. Kemudian, jika laju awal reaksi akan sama dengan laju reaksinya ketika reaktan mula-mula dicampurkan. Karena menitnya ke 0 kan. Di pertama kali dicampurkan, laju awal reaksinya itu sama dengan laju reaksinya pada T sama dengan 0. Tadi misalnya ini, nah ini kita sebut sebagai nah ini laju awal ya. Itu akan sama dengan laju reaksinya. Karena pada T 0 ya. Laju awal. Oke, ini kita coba lihat soal ujian. Perhatikan reaksi berikut. Pada waktu tertentu selama reaksi, molekul O2 bereaksi dengan laju sekian. Berarti laju O2 sekian, 0,024. Berapa laju pembentukan? Kenapa pembentukan? Karena dia diproduk ya, dan berkurang adalah di reaktan kan. Berapa lajunya di produk? Berapa lajunya di reaktan? Jadi kalau di N2O5 sama dengan konsentrasi O2 per delta T sama dengan minus ya, setengah konsentrasi N2O5 per dt. Nah, di sini Anda bisa dapat tinggal dikali 2 nya kan. Di konsentrasi N2O5 per dt sama dengan 2 dikali konsentrasi O2 per dt. Anda dapat 0,048 molar per second. Jadi 2 kalinya dari laju O2 kan. Dan dia positif karena pembentukan. Oke. Nah, saat pengurangan di NO2 4 kalinya kan, jadi minus. Di jawabannya ini dan ini. Jadi ini untuk menentukan laju reaksi. Pak, ini kan pembentukan kan di produk, jadi dia positif pasti kan. Dan ini lajunya berkurang, ini lajunya berkurang, negatif. Kemudian hukum laju. Hukum laju itu mengungkapkan hubungan antara laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi pangkat order. Jadi hukum laju itu sebenarnya reaksi ini, misalnya reaksi A menjadi B, hukum lajunya itu pasti dari konsentrasi ada laju, konstanta lajunya dikali dengan konsentrasi. Nah, pangkatnya adalah pangkat order. Semakin besar ordernya, lajunya juga semakin cepat. Itu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada reaksi begini, berarti hukum lajunya adalah V sama dengan K A X B Y. Nah, X ini adalah order dan penjumlahan order di X
Orde X adalah orde di A, orde Y adalah orde di B. Penjumlahan orde ini adalah kita sebut orde total. Benar ya? Nah, kalau di soal di SMA kan biasanya ada data seperti ini ya. Jadi konsentrasi, ada reaksi, ada konsentrasi. Biasanya ada lajunya. Anda lakukan seperti apa untuk cari ordenya? Biasanya cari yang sama ini kan. Ya. Kemudian ini sama nih. Ya. Nah, itu jangan lupa. Biasanya kita berbandingkan dua hukum laju dengan masukkan konsentrasinya di sini. Ini misalnya saya mau ambil percobaan 1 dan 2. Bisa nggak V1 per V2 sama dengan K1 per K2 ya. Kan konstanta lajunya sama ya, konstanta lajunya sama, maka di sini kita akan dapat 0,1 ya per 0,1 pangkat X konsentrasi CL2 F2. Kemudian kalau konsentrasi ClO2 nya 0,01 per 0,04 pangkat Y ya. Nah, sekarang berarti tinggal bandingkan ini kan sudah, ini habis. Jadi kita bandingkan lajunya 1,2 kali 10 pangkat 3 per 4,8 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan, ini kan seperempat ya. Berarti ini N, Y nya sama dengan 1 gitu kan. Kenapa? Nah, kalau mau cari Y-nya, Anda ambil yang sama di sini kan. Jadi ini 0,01. Ini Anda sudah tahu Y-nya 1. Nah, Anda mau ambil yang ini, X-nya. Jadi kita sudah simpan dulu Y-nya sama dengan 1. Ini berarti 0,1 per 0,2 kan ya, X ya. Kemudian Anda bandingkan di sini 1,2 dengan 2,4. Di sini adalah setengah, ini X. Jadi nanti Anda dapat X-nya adalah 1 juga ya. X-nya sama dengan 1. Orde totalnya 2 itu ya. Jadi orde total adalah penjumlahan dari orde tiap konsentrasi tiap reaktan yang ada. Konsentrasi reaktan yang ada. Kalau reaktannya 2 ya berarti tambahkan ordenya. Jadi ketika F2 dibuat menjadi 2 kali lipat, pada saat ClO2 konstan, laju menjadi 2 kali lipat juga tadi kan ya. Apa namanya? 1/1 sama 1/1 sama 1/2 dengan 1/2. Jadi kalau yang ini tadi 1/2 dengan 1/2, Anda dapat X-nya 1. Kalau yang ini Y-nya 1 karena dia 4 kali lipatnya, 1/4 dengan 1/4 ya tadi ya. Maka orde totalnya adalah 2 dan hukum lajunya seperti ini. Soal ujian pertama itu biasanya mencari orde, mencari hukum lajunya seperti ini dari data yang ada. Kemudian bisa yang ketiga tadi mencari laju di sini berapa ya. Kemudian laju di sini berapa, dari konsentrasinya tadi dikurangi.
ya, yang dari hubungan V sama dengan, kalau kita kasih hubungan konsentrasi F2 bar delta T minus sama dengan minus setengah konsentrasi. Tapi ini seharusnya akan diketahui ya CL2 berapa dia. Kalau misalnya lajunya ini yang ditanya, yang dipakai, Anda pakai konsentrasinya ini, konsentrasi CL2 nya ini kan, CO2 ini, F2 nya ini kan. Jadi jadi bisa Anda cari, kalau Anda dapat ini atau Anda dapat ini berapa laju di ClO2, berarti kan 2 kalinya ya. Ya kan? Misalnya Anda laju F2, berarti laju ClO2 kan 2 kalinya dari laju F2 kan. Ya. Sama dengan setengah dari laju F ClO2. Nah, ini yang Anda harus tahu, hukum laju selalu ditentukan dengan eksperimen. Jadi harus ada data eksperimen seperti ini. Order reaksi selalu dinyatakan dalam istilah konsentrasi, dan konsentrasinya adalah konsentrasi reaktan, bukan produk. Order reaksi tidak berhubungan dengan stoikiometri atau koefisien reaksi dalam persamaan reaksi kimia. Jadi kalau misalnya di sini koefisien 2, ordernya 2, enggak ya. Jadi kalau untuk hukum laju, order tidak sama dengan koefisiennya. Jadi tetap hukum lajunya tadi Anda dapat X-nya 1, Y-nya 1, berarti hukum lajunya tetap ordernya 1 masing-masing, F2 dan CL2. Jadi bukan berdasarkan koefisien. Nah, coba bilang di sini hukum laju dari suatu reaksi seperti ini. Berarti reaktannya ada H2SeO, I minus, dan H plus. Ya, berapa the rate with respect to imine and the overall reaction rate is order ini. Order untuk I minus adalah 3, totalnya adalah overall reaction rate adalah 6. Jadi jawabannya adalah D ya. Order reaksinya di I-3, total ordernya adalah 6. Using the experimental data, determine the respect to A, B, and C. Jadi Anda cari seperti biasa. Sekarang cuman ordernya di sini ada 3 ya. Ada konsep, ada reaksinya ada 3. Mau cari ini bisa ya, kan habis dia. Dia dapat order B nya 0,36, 0,12, B 1,5, berapa dan berapa, 4. Ini misalnya ini X, ini Z. Dapat berapa? Ini B. Ini 3.
Jadi Y-nya berapa, kemudian Anda bisa cari X-nya dari sini ya, kemudian Anda bisa cari C-nya dari sini ya, Anda bisa cari, silahkan ya. Jadi kita dapat di sini saya dapat Z-nya 1 ya, dapat Z-nya 1. Sini kita dapat tadi ini ya 0,5, ini 0,5 juga. Ini kita dapat 1, ini dapatnya 2, ini dapatnya 4. Ini kita dapat yang C. Contoh soal lain, misalnya tentukan hukum laju dan konstanta laju untuk reaksi berikut. Ini laju awalnya ya, ordernya ini kita dapat. Kita cari dulu ordernya, baru kita dapat konstanta lajunya ya. Dari hukum lajunya, dari ordernya kita dapat hukum laju, dari hukum laju kita bisa dapat K-nya. Kita dapat order Y-nya adalah 1, misalnya X ini Y, order X-nya juga 1, order totalnya adalah 2, dan kita dapat K-nya, kita ambil salah satu dari lajunya, kemudian dibagi dengan konsentrasi S28 dan ini. Ini kita dapat K-nya seapa? Kalau Anda dapat ini habis kan polaritasnya. Nah, jadi Anda dapat 1/ms satuan K-nya. Oke. Nah, di kelas B ini untuk kinetika kimia kita akan belajar order hanya sampai pilihannya itu order reaksi. Ada order pertama, ada order 1, order 2, dan order 0. Pilihannya ini. Jadi maksimal kalau order total dari reaksi-reaksi ya bisa 4, bisa 3 gitu ya. Jadi Anda di kimia dasar hanya diberi pilihan nilai order itu ini. Padahal kalau di kinetika kimia sendiri itu order itu bisa tidak bulat, bisa setengah, bisa 3/4, bisa 2/3. Tapi kalau di kimia dasar Anda pasti mendapatkan nilai order itu kalau tidak 1, 2, atau 0 ya. Nilai X atau Y-nya kalau nggak 1, 2, atau 0, itu aja. Jadi nggak ada yang lain. Nah kalau order total bisa saja 4, bisa saja 3, bisa saja 1 gitu ya. Kalau reaksinya ada 2, kalau reaksinya ada 3 ya bisa maksimal 6, kalau di semua ordernya 2 semua gitu ya. Kemudian kalau bisa saja 5, bisa, dan seterusnya. Tidak bulat, tidak ada yang tidak bulat. Tidak ada yang tidak bulat. Semuanya bulat dan hanya pilihannya ordernya itu 1, 2, 0. Camkan itu ya. Nah sekarang kalau dia order pertama, kita lihat di sini. Kalau order pertama, yang kita ingin tahu adalah bagaimana hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktunya. Nah kalau order pertama, satuan dari K-nya, kalau order pertama itu hukum lajunya gimana? K pangkat 1 kan ya. Jadi kalau ini meter molar per second, ini molar, maka satuan konstanta laju untuk order 1 adalah per S. Atau S pangkat min 1.
Nah, di sini Anda bisa menentukan jika ada konstanta laju dalam suatu reaksi adalah S-1, pasti dia berjalan sebagai ordenya adalah 1. Seperti itu. Kalau kita turunkan suatu persamaan, jika ada laju dalam reaksi berjalan pada orde 1, ya, kayaknya tadi satuannya adalah super second min 1. Nah, kalau saya misalnya tadi dari persamaan hukum lajunya V sama dengan K A, ya, laju itu kalau di A jadinya konsentrasi A per T. Nah, begini ya. Nah, kita bisa mendapatkan suatu persamaan laju, persamaan hukum laju dari integral konsentrasi A yang dihasilkan. Ini kalau saya integralkan 0 terhadap T, 0 terhadap T tertentu, kita akan dapatkan suatu persamaan integralnya. Kalau ini dilonkan, jadi saya anggap ini aja ya. Jadi ini T0, kemudian ini minus ya, per A. Sorry, ini bukan, ini jangan dulu integralkan, ini pindah dulu A dengan A, T dengan T ya. Seperti ini 0 terhadap A, KT kan, 0 terhadap T. Maka kita dapat di sini kalau ln A super konsentrasinya, kita dapat ln A T min ln A0 sama dengan KT. Minusnya saya pindah ke sini bisa. Atau ln A sama dengan ln A0 min KT. Nah, ini adalah persamaan integral. Kalau yang ini kita sebut sebagai, kalau delta ini kita saya ganti D dengan, nah seperti ini, maka akan kita dapat seperti ini ya. Mungkin harus ada yang dirubah. Ini kan kita dapat V sama dengan K kali A, kemudian konsentrasi A per V sama dengan K kali A. Nah, kalau ini bukan delta, bukan kalian awal kurang akhir kurang awal, ini saya bisa ganti dengan D pada rentang tertentu gitu ya. Nah, ini kita juga bisa sebut sebagai sama ini. Ini saya ganti di sini. Ini saya ganti lagi ini. Ini pindah, tukar gitu ya. Atau di sini aja dulu. Apa-apa. Nah, ini namanya persamaan diferensial orde 1.
persamaan integral order 1. Nah, di sini kita bisa menentukan harga K ataupun harga konsentrasi awal maupun tertentu ya, yang melibatkan yang berjalan pada order 1. Nah, harga K-nya itu harus dengan satuannya second pangkat min 1. Maka di sini kita bisa cari berapa konsentrasi dia saat berjalan pada waktu tertentu. Serta lajunya berapa misalnya bisa dicari. Atau konsentrasi awalnya dengan reaksi berjalan dengan order 1 ya. Pada waktu berapa dia bisa menghasilkan nilai K segini misalnya. Jadi dari persamaan integral order 1 ini kita bisa menentukan pada waktu keberapa dia bereaksi, pada konsentrasi awal berapa yang dibutuhkan, dan berapa konsentrasi yang dihasilkan misalnya ya pada reaksi berjalan order 1. Nah, di sini kita akan bisa menalurkan kurva antara, kalau misalnya dia dalam bentuk suatu kurva. Jadi reaksi yang berjalan pada order 1 dia kan reaktan ya. Ini reaktan kan. Nah, kalau aliran kurva waktu terhadap konsentrasi, ini konsentrasi A-nya, dan ini T ln ya. Kenapa ln? Ini kan. Nah, ini akan turun. Nah, gradiennya kan ada nanti gradien Y sama dengan mx plus C ya. Kalau kita dapat X-nya adalah T, Y-nya adalah ln A pada waktu tertentu gitu ya. Nah, di sini kita dapat M adalah min K. Dengan alfa ya kalau di kalkulus slope-nya. Adalah min K. Di sini kita akan dapat suatu konstanta laju pada satuan second pangkat min 1. Nah, di sini Anda harus pakai kalau misalnya ada data bisa menggunakan regresi. Anda bisa dapat K-nya dari gradiennya. Atau kalau tidak ya pakai persamaan integral order 1-nya, dimasukkan ke dalam persamaan integral order 1-nya. Ya. Jadi ini slope-nya adalah min K seperti ini, dengan persamaan laju integralnya ln AT sama dengan ln A0 min K T. Jadi ini adalah ini. Ya. Jadi ini persamaan integralnya. Tadi kita dapat seperti ini. Nah, ln AT per ln A0 kita bisa sebut kan kalau kalkulus kan dikurangi sepernya ya. Ln AT dikurangi ln A0 berarti ln AT per A0 bisa kan? Ya. Jadi bisa didapatkan seperti ini. Nah, contoh misalnya ada reaksi ini. Reaksi ini berjalan pada order 1. Jadi hukum lajunya adalah V sama dengan K N2O5 atau gitu misalnya ya. Nah, saya bisa masukkan ln-nya tadi ya. Kemudian ada konsentrasi dan dia berjalan pada order 1. Dan tahu dari mana Kak? Kalau di soal biasanya ya. Order 1. Kalau tidak tahu dari mana, Anda alirkan kurva ln terhadap waktu, dia menghasilkan garis yang linier. Nah, itu pasti dia order 1. Kalau dia menghasilkan garis linier ln terhadap waktunya,
Anda akan dapat, langsung bisa dapat dia itu ordernya 1. Bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Kalau dia tidak linear berarti bukan order 1, pasti order 2 atau order 0. Ya, jadi slope-nya ini adalah harga K-nya 5,7 kali 10 pangkat min 4 second pangkat min 1. Dan ini satuan dari K untuk order 1. Oke. Nah, ada satu lagi, kalau misalnya A0-nya misalnya X ya, dan loan AT-nya jangan seperti itu. Kalau dia berjalan sudah setengah dari reaksi awalnya atau konsentrasi awalnya, AT ini saya bisa sebut setengah A0 saya, kalau dia berjalan setengah dari reaksi awal. Ya, kalau saya masukkan ke persamaan order integral order 1, ln setengah, jadi kan ln AT benar ya, per A0 sama dengan min KT. Kalau saya buat seperti ini, ln setengah A0 per A0, ini habis kan, sama dengan min KT. Saya bisa dapat bagaimana? Jadi ln setengah sama dengan min KT kan. Ya, ini bisa hilang tandanya kalau ini saya balik. Bisa? Sehingga kita bisa dapat T sama dengan ln 2 per K. Nah, ini adalah T setengah. T setengah untuk order 1. Jadi waktu paruh kita sebutnya. Waktu paruh pada order 1. Jadi kita bisa tahu persamaan integral order 1, kita bisa tahu waktu paruh untuk order 1. Nah, untuk soal gas, konsentrasinya tadi kita bisa ganti menjadi ini, tekanan ya. IPV sama dengan RT, N per V adalah volume, molaritas ya. P per RT ini habis, ini kita dapat ln PT per P0 sama dengan min KT. Ini persamaan integral order 1 ada tekanan, ada spesi gas di reaktan. Ya. Contoh kita ke soal ya. Reaksi 2A menjadi B adalah reaksi orde pertama. Ini sudah kita tahu, reaksi orde pertama konstanta lajunya adalah sekian pada temperatur 80 derajat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah konsentrasi A dari 0,88 molar ke 0,14 molar? Ini kita sebut sebagai A0 ya, konsentrasi awal. Ini konsentrasi pada T tertentu ya, AT. Jadi bagaimana? Anda cari berarti ln A T per A0 sama dengan min KT. Berarti 0, ln 0,14 dibagi 0,88 sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 2 second pangkat min 1 kali 10. Ya.
Bagaimana lonnya dihilangkan? Masih ingat caranya? Tahu caranya nggak? Di SMA shift lon ya. Jadi epsilon angkat 0,14 per 0,88 atau shift lon Anda bisa dapat. Nah shift lonnya ini Anda dapat berapa? Kemudian 2,8 kali 10 pangkat min 2 sekon pangkat min 1 nanti kali T, nanti Anda dapat T nya berapa dalam second. Ini kan nanti akan menghasilkan suatu nilai shift lon. Anda kan punya ya kalkulator shift lonnya ini dari, jadi Anda bagi dulu kemudian shift lon kan baru Anda dapat berapa ya. Ini minusnya lupa ya. Anda dapat T nya berapa dalam second. Bisa saja buat minnya jadi kan tadi lon AT lon AT per A0 ya min KT. Nah minnya ini bisa hilang kalau saya bisa gabung menjadi lon A0 per AT kan bisa. Benar ya. Jadi bisa dapat seperti ini kan. Nah, Anda bagi lonnya bisa seperti ini, bagi K, harga lonnya berapa. Ini tadi nggak usah di epsilon ya, langsung lonnya aja ya. Aduh. Jadi Anda mau, karena ada minusnya tadi agak, jadi dapatnya 66 second. Ini tadi AT min A0 sama dengan min KT kan ya. Kemudian dirubah ke ln A0 per AT sama dengan AT kan ya. Anda bisa dapat persamaan ini, Anda dapat T-nya. Jadi waktunya 66 second, konsentrasi A itu akan berubah menjadi 0,14 molar dengan konstanta laju seperti ini.